Mau apa? Pergi? Mendeteksi tuan rumah setelah mewarisi bisnis keluarga, dikhianati oleh adiknya, dan akan tewas terjatuh dari gedung. Sistem pilihan dewa telah diaktifkan. Silakan tuan rumah pilih apakah akan mengikat sistem. Pilihan 1, tolak mengikat sistem. Tewas di tempat. Pilihan 2, setuju mengikat sistem. Menjadi bodoh selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, sang raja kembali. Ye Yueting, aku anggap kamu saudara kandung. Kamu malah meracuniku. 3 tahun lagi, aku bersumpah akan mengambil kembali semua yang hilang dariku. Aktifkan. Selamat, pilihan tuan rumah berhasil. Jatuh dari gedung kali ini tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Sampai jumpa 3 tahun lagi. Kakak, tolong aku. Aduh. Aduh. Hem. Kakak, duduk sini, temani aku main, cepat, temani aku main. Maaf, Yevan, kalau bukan karena aku yang bersikeras membawamu ke keluarga Liu 3 tahun lalu, mungkin kamu tidak akan dimanfaatkan kakakku sebagai tameng. Sudah 3 tahun. Kakak, aku mau kamu ajak aku main keluar. Kamu ajak aku main keluar. Boleh tidak? Ajak aku main keluar, dong. Baik, sebentar lagi aku ajak kamu main keluar. Hori. Tapi kamu harus janji padaku. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menandatangani surat perceraian. Ingat, ya? Tanda tangan? Tanda tangan. Pintar. Kakak ipar tidak boleh tanda tangan. 5 bebek kecil. Yevan, tenang saja. Bagaimanapun juga, aku akan tetap membuatmu tinggal di keluarga Liu. Jangan buang-buang tenang mengajarnya. Dia cuma orang bodoh. Banyak orang yang melihat. Kakak ipar, ayo kita pergi. Oke, main keluar. Main keluar. Kakak ipar, ingat baik-baik, jangan tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan, akan diusir dari keluarga Liu. Tidak, kakak, aku tidak mau diusir dari keluarga Liu. Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku tidak mau meninggalkanmu. Yevan, tenang saja. Apapun pengorbanannya, aku pasti akan melindungimu. Kakak. Kenapa kamu menangis? Kakak, kasih mainan ini. Kakak jangan nangis lagi, aku kasih permen. Baik, jangan nangis. Hari ini, meski aku diusir dari rumah, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Waktu sadar tinggal 3 detik. Si bodoh ini jadi sasaran Tuan Bai, pasti mati deh. Waktu sadar tinggal 2 detik. Dasar bodoh, berani-beraninya rebut wanita dari Tuan Bai. Hah? Layak. Waktu sadar tinggal 1 detik. Hah, bodoh, bangun. Selamat, ingatanmu telah bangkit. Sistem pilihan dewa telah aktif kembali. 3 tahun. 3 tahun penuh. Aku akhirnya bangun.
mengubah takdir di kehidupan ini. Sekarang aku telah kembali, aku pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Ah, dasar idiot, berani melawan? Hei, kalian, bunuh dia. Mendeteksi tuan rumah terancam oleh antek anak orang kaya. Silakan pilih untuk menghadapi atau tidak. Oh, Mengira aku idiot, ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan terus berpura-pura jadi idiot. Akan kuhabiskan waktu bersamamu. Sistem, aku sudah bangun. selamat, pilihanmu berhasil. Hadiah, Brook Jiutian. Jiang Fuhai, ngapain bicara panjang lebar sama si idiot? Langsung pukul saja, siap? Kau berani menyinggung Tuan Bai? Hari ini kau harus merasakan akibatnya. Aduh, apa yang baru saja terjadi? Si idiot itu ternyata menampar Jiang Fuhai sampai berlutut. Apa mataku salah lihat? Bukannya Jiang Fuhai itu petarung terhebat di sisi Tuan Bai? Ya. Kenapa bisa ditampar sampai berlutut? Mungkinkah si idiot ini terlalu kuat? Atau jangan-jangan dia cuma jago kandang? Sialan, kau cari mati. Xiao Bao, kamu baik-baik saja? Dulu, justru dia yang menyelamatkanmu. Aku seorang pria terhormat. 3 tahun yang lalu, berkat dia yang membawaku pulang, aku bisa bertahan hidup dalam keadaan terluka parah. 3 tahun perlindungannya, kini setelah aku sadar kembali, sudah seharusnya aku memberimu kemakmuran seumur hidup. Bai Wuren, aku tidak mengizinkanmu menyentuh kakak iparku. Paman, kenapa kamu datang? Tuan Bai, aku tidak akrab denganmu. Harap kamu menjaga sikap. Paman, apa maksud perkataanmu ini? Malam ini, aku akan bertunangan dengan kakakmu, nanti kita semua akan jadi satu keluarga. Yevan belum menandatangani surat perceraian. Dia masih kakak iparku, Ye. Paman hari ini benar-benar mau melindungi si idiot ini? Betul, Yevan adalah kakak iparku. Kalau kamu mau menyentuhnya, kecuali lewat mayatku. Kita pergi. Aduh, Minggir. Tak disangka, si Juan mempertimbangkan hal ini, Paman Liu bahkan masih rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi. Tuan Bai, kita biarkan saja dia pergi, jangan buru-buru. Lagian si idiot ini malam ini pasti akan diusir dari keluarga Liu. Hanya dengan seorang Paman Liu, bisa buat apa dia? Baik, Tuan Bai. Kakak beradik keluarga Liu, pasti akan jadi milik. Sungguh suatu kehormatan para tokoh penting Jiangzhou datang menghadiri perjamuan keluarga Liu saya. Pertama, keluarga Liu saya ingin mengundang Anda semua untuk jamuan. Kedua, untuk meminta Anda semua menjadi saksi bagi keluarga Liu saya. Hari ini, saya Liu Yaorao akan membatalkan pernikahan dengan Yevan. Dan akan menikah dengan putra sulung dari keluarga Bai. Hari ini, hari baiknya sudah berakhir. Putri Liu akhirnya mengusir si bodoh itu keluar dari keluarga Liu. Si bodoh ini sudah menumpang pada keluarga Liu selama bertahun-tahun. Sudah cukup, dia bisa mati tanpa rasa penyesalan. Yevan, tenang saja. Aku pasti tidak akan biarkan kakakku mengusir kamu. Terima kasih, adikku yang baik, bawa Yevan kembali. Kakak, Yevan, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu harus bercerai dengan dia? Saat ini, aku adalah ratu bisnis Jiangzhou. Kekayaan bernilai puluhan miliar. Bagaimana orang seperti dia yang hanya beban bisa cocok dengan saya Liu Yaorao? Tahukah kamu, kondisi Yevan saat ini? Jika keluar dari keluarga Liu, dia bisa mati? Apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya? Hei, Kudengar 3 tahun lalu, keluarga Liu masih keluarga kecil yang terancam bangkrut. Tapi sejak nona kedua membawa pulang si bodoh ini, keluarga Liu langsung melesat sukses. Menurutmu, apa ada hubungannya dengan si bodoh ini? Mikir apa sih? Keluarga Liu bisa seperti sekarang ini? Semua berkat Nona Liu yang sulung. Apa hubungannya dengan si bodoh ini? Selama 3 tahun kau jadikan aku tameng, sekarang merasa aku sudah tak berguna, lalu mau mengusirku dari keluarga Liu, Liu Yaorao, utangmu padaku, Yevan, harus kau bayar. Masa 3 tahun sudah habis. Keluarga Liu sekarang sudah jadi pengusaha baru terkemuka di Jiangzhou. Saatnya menyingkirkan beban sepertimu dan melangkah lebih tinggi. Cepat tanda tangani surat perceraian ini. Apa yang kau tertawakan? Cepat tanda tangan. Ya Orao, waktunya sudah mepet. Cepat desak dia untuk tanda tangan dan bercerai. Jangan sampai mengganggu pesta pertunanganmu dengan Tuan Bai. Dasar bodoh. Kalau kau mau tanda tangan dengan patuh, aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kaki-kakimu akan kupatahkan. Sistem mendeteksi tuan rumah sedang menghadapi pemutusan pertunangan oleh wanita materialistis. Pilih untuk bercerai.
Pilihan 1, tanda tangan dan bercerai. Hadiah, gelar pengecut. Pilihan 2, tolak bercerai dan balas dendam. Hadiah, 1 sekretaris cantik yang cerdas. Lihat, aku sudah dimaki sampai segini. Kalau aku tidak menunjukkan reaksi, bukankah aku tidak pantas menerima kutukanmu selama 3 tahun ini? Sistem, aku ingin. Selamat, pilihan tuan rumah berhasil. Sekretaris cantik yang cerdas telah dikirim. Apa? Ketua perusahaan telah ditemukan. Namanya Yevan, beritahu semua orang. Semua eksekutif perusahaan ikut aku untuk menjemput Yevan. Sao Wei Hui, grup Jiutian adalah bos. Yevan, kamu masih bengong apa lagi? Cepat tanda tangan. Tanda tangan, jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Tangan, jangan tanda tangan. Aduh. Aku suruh kamu tanda tangan. Kamu nulis apa ini? Aduh. Jelek banget. Kamu memang jelek banget. Siapa saja, tahan tangannya, bikin cap jempol. Belum tentu. Sekarang mau paksa aku mengaku. Ya, kalau begitu, jangan menyesal nanti. Hentikan. Aku tidak izinkan kalian ganggu kakak iparku, Paman Liu. Kamu ngaco apa? Sudah kubilang, aku pasti tidak akan biarkan kalian usir kakak iparku dari keluarga Liu. Kakak iparmu itu Tuan Bai dari keluarga Bai? Tidak mungkin. Kakak iparku cuma Yevan seorang. Nyatanya, kamulah yang merebutnya dariku. Nyatanya, kamulah yang memanfaatkannya sebagai tameng selama 3 tahun. Nyatanya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kalian selalu menindasnya? Aku tidak terima. Keluarga Liu belum giliranmu yang jadi kepala. Siapa saja, bawa nona kedua pergi. Tenang, aku di sini. Kakak ipar, kamu sudah tidak... Abang, kamu sudah tidak bodoh lagi? Terdeteksi inang akan terbongkar. Apakah akan mengungkapkan kebenaran kepada adik ipar perempuan? Pilihan 1. Mengungkapkan kebenaran. Beritahu adik ipar perempuan fakta bahwa dirimu sudah sadar kembali. Hadiah. Pelukan dari adik ipar perempuan. Pilihan 2. Menyembunyikan kebenaran. Bersandiwara sebagai orang bodoh untuk melindungi adik ipar perempuan. Hadiah. Perusahaan di bawahmu ditingkatkan menjadi grup besar bernilai miliaran. Meskipun pelukan Paman Liu sangat menggoda, tapi sekarang bukan waktunya untuk membongkar kebenaran. Sistem, aku pilih yang kedua. Pukul orang jahat. Pukul orang jahat. Cuma 2 satpam berani jadi lawanku? Konyol. Lihat, orang. Sudah kuhajar kabur semua. Ternyata aku terlalu banyak pikiran. Yevan sudah bodoh selama 3 tahun, mana mungkin tiba-tiba sadar kembali? Kamu hebat sekali. Bisa mengalahkan semua orang jahat itu, kamu tidak terluka, kan? Aku hebat. Kalau gitu, kamu berdiri manis di belakangku. Serahkan padaku, oke? Aku. Kakak. Aduh. Pak Liu, kamu mau berulah sampai kapan? Apakah kamu harus membuat keluarga Liu kehilangan muka di depan para pejabat Jiangzhou? Hanya itu yang kamu mau? Aku tidak tahu apa itu kehilangan muka, tapi aku tahu. Kamu telah menggunakan Yevan selama 3 tahun. Setelah digunakan, kamu mau bercerai dengan dia, mengusirnya dari rumah. Tak peduli hidup matinya. Ini tidak benar. Tidak benar. Konyol. Kalau begitu, aku akan memberitahu kamu apa yang benar. 3 tahun. Aku menggunakan waktu 3 tahun untuk membuat keluarga Liu dari keluarga kecil tak dikenal menjadi keluarga terbesar di Jiangzhou. Itulah yang benar. Jangan kamu lupa, ketika aku membawa Yevan kembali, di kartunya ada 5 juta, dengan uangnya untuk memulai bisnis. Hanya dengan itu kita bisa mencapai tahap ini. Dia sebagai suami yang masuk keluarga Liu, uangnya tentu milikku. Lagi pula, 5 juta itu sudah habis aku gunakan. Dia sekarang hanya seorang idiot yang tak punya uang, sedangkan aku, presiden keluarga Liu, sekarang sudah menjadi bintang baru bisnis Jiangzhou, prospeknya tak terbatas. Kamu bohong. Kamu bisa mencapai hari ini. Semua karena Yevan. Yevan meskipun idiot, tapi setiap kali kamu tanpa sadar mengeluarkan ide, nilainya tak terkira. Jelas, karena ide-idenya kamu bisa maju pesat di dunia bisnis, maju pesat. Apa ide yang bisa diberikan seorang idiot? Kamu tanya para pejabat yang hadir? Percaya? Semua.
Bahkan jika mundur selangkah aku pakai ide-idenya lalu apa? Putra keluarga Bai sebagai putra keluarga Bai, setiap hari memberi saya barang mewah tak terhitung. Sering mobil mewah dan jam tangan mahal. Dia seorang idiot bahkan mentalnya tak matang, apalagi menghasilkan uang, dengan apa bisa dibandingkan dengan putra keluarga Bai? Lebih baik. 2 tahun lalu. Kamu demam tinggi di malam hujan lebat Yevan. Dia membawa kamu ke rumah sakit di tengah hujan lebat. 1 tahun lalu. Kamu terkilir kaki. Yevan, dia tanpa bosan, memijat kamu, berulang kali, meredakan lebam, meskipun dia tahu peduli dan perhatian, tapi kamu. Di mata kamu hanya ada uang. Lalu, apa pentingnya? Dia cuma orang bodoh. Aku kasih dia makan. Dia harusnya bersyukur sampai menangis. Soal yang kamu bilang itu, aku ambil orang lain pun pasti lebih baik darinya. Jangan, cukup. Diam. Hari ini, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan, perceraian ini pasti terjadi. Bodoh, dengarkan baik-baik, kalau hari ini kamu tidak tanda tangan surat cerai ini, kamu tidak akan bisa keluar dari balai jamuan ini. Mendeteksi inang diancam oleh wanita matre. Silakan pilih apakah akan melawan. Pilihan 1, tunduk dan mengalah. Pilihan 2, melawan dengan keras. Tanda tangan untuk menceraikan istri. Hadiah, 1 cincin tunangan. Bisa dipakai untuk melamar Paman Liu. Sistem yang bodoh kalau nggak mau istri baik kayak gini. Aku pilih yang kedua. Selamat Inang, pilihan berhasil. Hadiah sudah dikirim. Ah, jangan tanda tangan. Jangan. Jelek. Gue nggak mau kamu. Ia bilang apa tadi? Nggak mau Nona Liu lagi? Gimana mungkin orang bodoh ngomong kayak gitu? Hei, memangnya dia nggak bodoh? Yevan, kok bisa-bisanya beneran tanda tangan di surat cerai? Aku. Kakak. Nikah sama aku. Si bodoh ini ngambil cincin plastik dari mana sih? Kupikir aku yang jadi bodoh. Hah? Jangan ngomong gitu dong. Si bodoh ini lumayan pinter juga ya. Lihat Nona besar nolak dia, langsung balik badan, lalu merayu Nona kedua. Wahaha. Lagian, lu ini bodoh brengsek, berani-beraninya lu bilang aku jelek, terus bilang gak mau ngejek, mau mati, lu? Liu Yingrao, kamu teriak-teriak ke dia ngapain? Dia kan emang gak ngerti apa-apa. Kamu bilang om. Om, si bodoh ini udah bukan keluarga Liu lagi. Ngapain kamu masih peduli sama dia? Pada ngapain cuma diam aja? Nggak lihat si bodoh ini udah tanda tangan surat cerai? Masa belum usir dia? Jangan. Paman Liu, kenapa kamu masih melindungi si bodoh ini? Dia udah cerai sama kakakmu, udah bukan keluarga Liu lagi. Siapa bilang dia bukan keluarga Liu? Selama aku terima lamaran Yevan, dia tetap keluarga. Haha. Pa, jangan hanya karena marah sama kakakmu, lalu main-main dengan kebahagiaan seumur hidupmu. Aku tidak main-main. Aku berjanji menikahi Yevan. Yevan, tolong pasangkan untukku, M. Baik. Tidak masalah. Istriku. Pak Liu, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu kamu tidak tahu kebaikan Yevan. Aku tahu, kamu bisa meninggalkannya demi status dan kedudukan. Aku juga bisa meninggalkan status dan kedudukan demi dia. Kamu tidak mau dia, aku yang mau. Pak Liu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengan orang bodoh ini, masih bisa aku anggap adik. Kalau tidak, kamu juga aku putuskan hubungan. Yevan mentalnya tidak lengkap, tapi kamu sama sekali tidak peduli. Di depan semua orang penting di Jiangzhou, putuskan hubungan sama dia. Ini namanya tidak berperi kemanusiaan. Kamu sudah berkali-kali memanfaatkan Yevan. Sekarang malah mau mengusirnya dari rumah. Ini namanya tidak berperi keadilan. Kakak yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan seperti kamu, aku tidak butuh. Baik. Memang itu yang kamu katakan. Yevan. Tunggu. Bapak muda Bai,
Masih ada masalah apa? Pak, sebenarnya, Yao Rao kami sudah menikah dengan orang bodoh ini selama 3 tahun. Kalau orang bodoh ini mau pergi, boleh saja, tapi harus tinggalkan sesuatu dulu, nggak banyak kok. Haha, uang ganti rugi, 5 juta. Apa? Hah, Paman Liu, kau adalah wanita yang kupilih. Mana mungkin aku membiarkanmu lolos dari genggamanku dengan mudah? Bukannya kau ingin membawa si tolol ini pergi? Kay, aku ingin lihat apakah kau rela membayar 5 juta untuknya, uang pisah? Atas dasar apa? Awalnya kan kalian yang mengusir Yevan dari keluarga Liu. Atas dasar apa kalian malah meminta uang pisah darinya? Hah? Kalau si tolol ini pergi sendiri, tentu saja boleh. Tapi kalau si tolol ini ingin membawamu pergi, uang pisah ini harus dibayar. Harus dibayar? Benar, meski uang ini bukan uang pisah, si tolol ini ingin menikahimu. Dia juga harus memberi keluarga Liu 5 juta mas kawin. Hehe. Aku mengerti. Kalian ingin memojokkan Yevan sampai mati, ya? Cuma 5 juta, kan? Aku bayar. Di kartu ini ada 5,2 juta. Itu semua tabungan atas namaku, PIN-nya adalah tanggal lahir Yevan. Sekarang kami boleh pergi, kan? Meski tidak punya uang juga tidak apa-apa, aku akan kerja keras cari uang untuk menghidupimu. Mendeteksi Paman Liu sedang dieksploitasi. Pilih untuk membantu, pilihan 1, membela Paman Liu, hadiah, uang tunai 10 miliar. Pilihan 2, tidak peduli. Pura-pura bodoh, ikut Paman Liu pergi, hadiah, perusahaan di bawahmu bangkrut. Meski kau tidak memberi tugas, aku tahu harus pilih apa. Sistem, aku pilih 1. Selamat, host, pilihan berhasil. 10 miliar uang tunai telah dikirim. Ayo pergi. Kakak, aku punya uang, aku punya. Banyak sekali uang. Itu kartu hitam Centurion. Masa sih? Yevan ternyata punya kartu hitam Centurion yang berlaku nasional? Jangan bercanda, mana mungkin dia punya kartu hitam? Dia kan cuma orang bodoh, pastilah. Cuma kartu mainan yang dia ambil dari mana gitu. Hahaha. Yevan, kamu dapat kartu hitam ini dari mana? Ya juga ya, hampir saja tertipu sama dia. Paman Liu, kamu memang benar-benar naif ya. Jangan lupa, dulu uang yang dia pegang semuanya sudah habis aku pakai. Sal ambil kartu lalu bilang itu kartu hitam. Kalau begitu, aku juga bisa bilang aku ini direktur grup Jiutian. Hahaha. Tidak peduli ada uangnya atau tidak di dalamnya. Aku percaya Yevan. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh soal ada tidaknya uang di kartu ini. Kalau di kartu ini ada uangnya, aku setuju kamu menikah dengan Yevan. Sebaliknya, kalau di kartu ini tidak ada, putus hubungan dengan Yevan. Dan kamu harus mengusirnya keluar dari rumah sendiri. Liu Yao Rao, jangan keterlaluan. Kenapa? Bukannya kamu bilang percaya sama dia, tidak berani lagi. Aku percaya Yevan. Tapi aku tidak akan bertaruh soal dia dengan kalian. Yevan, ayo pergi. Baiklah, aku terima taruhannya. Baiklah, baiklah. Wen ya, aku nggak bisa menghindari mereka. Aku pikir sih. Yu Chen, dengar dulu. Uang di kartumu sudah habis dihabisin kakakku. Kita nggak boleh taruhan sama mereka. Ngerti nggak? Ini nggak boleh dibatalkan. Kalau kamu berani membatalkannya, aku bakal bunuh si bodoh ini sekarang juga. Yevan, dia nggak ngerti apa-apa. Kalian, jangan menyusahkannya seperti ini. Menyusahkan dia? Aku memang mau menyusahkannya. Dan si idiot ini, si sampah bodoh ini setiap hari berani menantang aku dan Tuan Bai. Aku memang mau menyusahkannya. Nggak, takut? Mau menghajarnya? Baik, aku bertaruh. Panggil orang, periksa dana. Yevan, dengar ya, nanti saat mereka periksa dana, aku suruh kamu pergi, kamu langsung lari. Dengar nggak? Kakak, kenapa harus lari? Bukannya kita mau menghajar mereka? Jangan keras kepala lagi. Mengulur-ulur waktu nggak ada gunanya, ayo periksa dananya. Gimana? Ada uangnya? Baik, Direktur Bai. Wah, ada uangnya. Wahahaha. Ada uangnya? Beneran ada uangnya ya? Ternyata kartunya bukan mainan? Hahaha. Nah, Apa dulu aku nggak habisin semuanya ya? 10 yuan atau berapa?
Yupan, cepat lari. Baik. Sudah siap, panggil orang. Aku akan mematahkan kedua kakinya. Aku akan membuatnya tahu akibat mengganggu Bai Xiao. Tidak boleh. Kalian melakukan ini. Melakukan ini adalah melanggar hukum. Ini adalah tanah keluarga Liu. Keluarga Liu di sini adalah segalanya. Kalian ingin menyentuh Fan Ge? Kecuali kalian menginjak mayatku terlebih dahulu. Pak Liu, setelah aku menyelesaikan Ye Fan, malam ini aku akan menghabisi kamu. Bos Liu, Ye Fan, di kartu ini tidak hanya ada beberapa rupiah, melainkan Melainkan apa lagi? Cepat katakan. di dalamnya ada 100 miliar. Bagaimana mungkin? Apa? Apakah telingaku bermasalah? Orang bodoh ini adalah miliuner? Ye Fan, Tidak mungkin. Aku saja tidak punya uang sebanyak itu, bodoh. Bagaimana mungkin punya uang Diam kau. Uang 10 miliar di tangan si bodoh itu pasti milikku. Uang ini dia curi dariku. tidak mungkin. Ye Fan, dia tidak mungkin mencuri uang kalian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin si bodoh itu punya 10 miliar? Kartu yang ada di tangannya itu buktinya. Keluarga Liu berjuang sampai sekarang asetnya cuma 1 miliar. Bagaimana mungkin uang ini milik kalian? Liu Qingshu ini ada benarnya juga. Jangan-jangan uangnya emang dicuri si bodoh itu? Keluarga Liu cuma keluarga baru yang biasa saja. Mana mungkin punya 10 miliar. Masih perlu ditanya? Uang ini, sudah pasti aku yang danai untuk keluarga Liu. Oh, begitu rupanya. Keluarga Bai ini orang terkaya di Jiangzhou kita. Walaupun 10 miliar bukan jumlah kecil, tapi keluarga Bai masih bisa menyediakannya. Sepertinya, memang si bodoh ini yang mencuri uangnya. Dengar nggak? Cepat keluarkan uangnya. Aduh, Aduh, sialan. Kakak, Kakak lihat, dia bisa tersenyum. Bisa tersenyum? Loh, kakak, apa? Kita harus kasih dia Bai Xiao, kamu baik-baik saja? ini. sialan. Si idiot ini berani memukulku. Bangsat, panggil orang. Ikat si idiot ini, dan hajar sampai mati. Paman Liu, malam ini juga aku akan mengikatmu di ranjang dan menidurimu. Ayahmu lagi panas hati? Dengar tidak? Gak ada yang mau panggil orang. Ya, kalian juga nanti mati, bangsat. Bai Xiao menghadapi si idiot bau ini sih gak masalah. Tapi Paman Liu, Liu Yaorao, kamu masih belum lakukan perintah Bai Xiao? aku kan anakmu. Jangan panggil aku ayah. Kamu cuma bayi terlantar yang aku pungut. Kamu pikir aku peduli sama kamu? Sekarang nilai kamu cuma buat membahagiakan Bai Xiao untukku. Kalau masih bikin Bai Xiao marah, jangan salahkan aku. Gak bakal mengampunimu. Aku ini gak mau ulang 2 kali. Mau menyerah dengan sukarela atau mau dibantu? Kalian, jangan ganggu kakakku. si idiot bau ini masih punya nyali ya? Baik, nanti aku kasih lihat bagaimana dia akan disiksa Bai Xiao malam ini sampai mati. Ayo, serang. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Siapa yang berani sentuh dia. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Yung Master Ye, dia tidak mengganggumu, kan? Pergi. Beraninya kau menghina orangku? Siapa yang memberimu nyali untuk berbuat onar di pesta keluarga Liu ini? Sebelum aku benar-benar marah, segera berlutut dan tunduk untuk meminta maaf atas ketidakhormatanmu tadi. Mungkin aku masih bisa memberikan penghormatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa keluarga Liu kalian. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut, bahkan mengancam akan menghancurkan keluargaku Liu? Kurang ajar. Hei, beraninya kau. Kau tahu siapa aku? Kau memukul tunanganku? Yung Master Fei, tolong balas dendam untukku. Lihat, yang mau menghancurkan keluarga Liu kita. Hah? Menghancurkan keluarga Liu kita? Paman Liu, aku lihat kau memang sangat berani. Ya, kau demi si idiot busuk ini, tidak segan-segan menyewa sekumpulan aktor. Ya? Hah? Yang Master Bai, maksudmu mereka semua adalah aktor yang disewa? Tentu saja. Sekilas, aku kira siapa orang penting. Aku ini putra tertua keluarga Bai. Mana mungkin aku tidak pernah melihat mereka? Hah? Ternyata cuma figuran? Aku kira siapa orang penting? Aktor, berani-beraninya menyentuh putri tertua keluarga Liu, mereka pasti mati. Sekumpulan orang buta. Keluarga Bai Jiangzong yang tak berarti ini, pantaskah disamakan denganku? Kau tahu identitasku? Peduli apa identitasmu? Aku beritahu, kalau hari ini kau bunuh Paman Liu, besok kau tidak akan bisa pergi. Cuma modal kalian sampah-sampah ini. Berani bicara sembarangan di depanku, serang. Kalian mau apa?
Tentu saja menghajar kalian. Sial bodoh, kamu berani memukulku. Dasar perempuan sialan. Cepat suruh orangmu lepaskan kami. Berani membunuhku, Yevan. Kalau hari ini kau berani sentuh sehelai rambut Yevan, baik aku takkan memaafkanmu, dia. Berani memukulku. Hari ini tidak hanya akan memukulmu, juga akan menceraikan Zuiki Liu Yaorao hari ini, berusaha membunuh suami. Tidak patuh sebagai istri, dengan ini surat cerai diberikan menceraikan istri. Kalau kalian berani ganggu Tuan Ye lagi, keluarga Bai dan Liu akan hancur. Tuan Ye, ayo kita pergi. Kak, ayo pergi. Meski bawahan ini tidak berarti, sudah mengejutkan dokter. Mohon maafkan dokter. Tunggu. Kamu panggil dia apa? Kamu panggil dia apa? Tuan Muda Ye, Kak Fan, kamu ini siapa sih? Tuan Muda Ye itu siapa? Kakak, dia orang yang pernah aku tolong dulu. Ah, betul. Kak Fan dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Aku datang kali ini untuk membalas budinya. Oh, begitu rupanya. Nona Su, sekarang kamu adalah penyelamat kami berdua. Aku mewakili Kak Fan mengucapkan terima kasih. Tidak berani, bahkan jika harus menempuh bahaya sekalipun, aku rela. Nona Su, kartu hitam ini pasti juga kamu yang kasih ke Yevan, ya? Tolong Anda ambil kembali. Ini. Nona Su, Anda sudah terlalu banyak membantu kami. Uang ini tidak bisa kami terima. Apalagi di dalamnya ada 10 miliar. Tapi tenang saja, selama ada aku, pasti tidak akan membiarkan Kak Fan hidup sengsara. Anda ambil kembali saja. Baiklah kalau begitu, kartu ini akan aku terima dulu. Nona Liu, bolehkah aku bicara berdua saja dengan Kak Fan sebentar? Hah? Baik, silakan. Oh. Tuan Muda Ye, kartu ini bagaimana ceritanya? Bukannya aset Tuan semuanya dibekukan oleh keluarga Ye? Ah, ini. Ceritanya panjang. Ini. Tabungan yang aku kumpulkan dulu. Uang saku rahasia. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bilang punya sistem pilihan dewa? Ini semua hadiah dari sistem. Oh, begitu rupanya. Lalu mengapa Tuan tidak memberitahu identitas asli? Kenapa Anda tidak beritahu identitas Anda ke Nona Lu? Sekarang seluruh keluarga Ye dikendalikan oleh ibu tiri dan adik laki-laki saya. Kalau mereka tahu saya masih hidup, pasti akan balas dendam dengan membungkam saya. Singkatnya, semakin sedikit orang yang tahu hal ini, semakin baik. Saya tidak ingin libatkan paman juga. Lalu bagaimana dengan dendam Anda? Apa saya harus pinjam tenaga orang untuk balas dendam pada keluarga Ye? Jangan buru-buru. Keluarga Ye, bagaimanapun, adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Saat ini kita belum bisa lawan mereka secara langsung. Tapi, semua hutang, saya pasti akan tagih dengan bunganya. Ya, meski bawahan ini bersedia ikuti Anda seumur hidup dan korbankan segalanya untuk Anda. Ahem, kakak, hehe. Kak Fang, kita akhirnya berhasil kabur. Kali ini kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Tenang saja. Selama saya ada, pasti tidak akan biarkan kamu sedikit pun tersakiti. Oh iya, saya mau tunjukkan sesuatu padamu. Lihat, apa ini? Ini perusahaan yang saya daftarkan diam-diam dulu. Perusahaan ini khusus untuk kita berdua, namanya Grup Yeshu. Sekarang nilai pasarnya sudah lebih dari 100 juta, lalu kartu bank yang saya berikan ke keluarga Liu tadi. PIN-nya adalah tanggal lahirmu. Saya tebak keluarga Liu pasti tidak tahu, jadi mereka pasti juga tidak bisa ambil. Makanya saya kasih kartunya ke mereka. Saya pintar, kan? Bisa gitu? Ah, kakak memang pintar ya. Kak Fan, beberapa tahun terakhir ini, karena kamu, aku baru merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di rumah yang dingin itu, hanya kamu yang menganggapku sebagai keluarga sejati. Setiap kali aku merasa kesepian dan tak berdaya, selalu kamu yang menemaniku. Tenang saja. Selama Paman Liu masih hidup di dunia ini, aku akan memberikan semua yang terbaik untukmu. Aku mau tunjukkan sesuatu lagi. Kak Fan, ayo kita menikah. Lihat, buku keluarga pun sudah kucuri. Wah, jangan-jangan paman dia sudah menduga akan ada hari ini, jadi sudah mempersiapkan semuanya dari dulu. Paman, kamu telah melindungiku selama 3 tahun penuh. Sekarang aku sudah sadar, aku pasti akan melindungimu dari segala badai. Aku akan menjadikanmu wanita nomor 1 di dunia. Kak Fan, kalau kamu setuju, angguk saja. Hari ini juga kita urus surat nikah. Aku mau nikah sama kakak. Aku mau sama kakak selamanya bersama. Hahaha. Baik, kalau gitu,
Sekarang kita langsung urus surat nikah. Ayo pergi. Yung Master Bai, kita harus bagaimana? Bodyguard wanita itu ternyata sangat hebat. Pasti latar belakangnya tidak biasa. Yung Master Bai, kita baru saja dipermalukan seperti ini, masa dibiarkan begitu saja? Mana mungkin dibiarkan? Berani-beraninya mengusik Bayoran. Meski harus mengobrak-abrik seluruh Jiangzhou, aku akan mencarinya dan menyeretnya keluar. Bagaimana dengan saya? Saya teman dekat dengan Tuan Muda Ye dari Beijing. Coba tanya dia, lihat siapa orang ini. Kalau tahu, pasti saya akan mencari dia, menghancurkan tubuhnya sampai berkeping-keping. Tuan Muda Bai, kamu kenal dengan 4 keluarga besar di Beijing? Tentu saja. Saya pasti kenal. Saya teman dekat dengan dia. Tenang saja. Pasti akan menggali mereka keluar. Han Roro yang bodoh itu. Ye Fan benar punya 100 miliar. Kalau punya 100 miliar, keluarga Liu kami bisa masuk 3 besar di Jingzhou. Ayah bingung, kartu itu pasti dia palsukan sebelumnya. Lagi pula, bagaimana mungkin orang bodoh itu punya 100 miliar? Dan kita masih punya 5,2 juta dari Pak Liu yang diberikan tadi. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ambil, jangan biarkan bandit kecil itu duluan. Bapak Direktur Liu, passwordnya apa? Passwordnya tanggal lahir Ye Fan, yang bodoh itu. Ayah, tanggal lahir Ye Fan itu, apa ya? Bagaimana saya tahu? Kamu tidak tahu? Bagaimana saya tahu tanggal lahir orang bodoh itu? Hah? Pak Liu pasti sudah tahu ini, jadi dengan rela memberikan kartu ke saya. Pak Liu, Ye Fan sudah melawan Liu Yaorao, masih mau kabur? Selama Liu Yaorao masih ada, kamu tidak akan bisa hidup sehari dengan baik. Cari, sampai menemukan mereka. Akhirnya kita menikah. Sekarang aku bisa memanggilmu suami dengan sah. Sayang. Ayo, kita pulang. Ini, rumah yang kubeli diam-diam dengan tabungan. Tapi agak kecil sih, nanti, kalau aku sudah, dapat uang lebih banyak lagi, kita ganti dengan yang Besar. Rumahnya. Hahaha. Ayo, kamu duduk di sana tunggu aku sebentar, aku ganti baju dulu. Nanti kita pergi ke kantor lihat-lihat, ya? Ya. Bing mendeteksi Paman Liu sedang berganti pakaian di kamar. Anda punya pilihan. 1. Bangun dan mengintip. Hadiah, tim karyawan top. 2. Pura-pura bodoh di tempat. Penalti, aset ratusan miliar dikurangi. Sistem. Apa sih artinya mengintip itu? Itu istriku. Itu istriku. Lihat dengan terang-terangan. Gimana? Aku ini penerus keluarga Ye. Wanita macam apa yang belum pernah kulihat. Tapi kaki panjang istriku yang pakai stoking hitam ini bisa menginjak-injak banyak orang. Apakah Van Ge mengintipku ganti baju? Apa yang kamu pikirkan? Van Ge sekarang masih seperti anak kecil. Mana mungkin mengerti hal-hal begitu. Lagi pula, sekarang dia suamiku. Bahkan kalau dilihatnya pun tidak apa-apa. Sayang, kemari. Kemari. Sendirian di ruang tamu takut, ya? Tidak. Kalau begitu, kamu, berdiri saja di sini tunggu aku ganti baju, ya? Baik. Rupanya. Jadi orang bodoh ada untungnya juga. Ding. Pilihan selesai. Selamat, tuan rumah mendapatkan Hehe. Tuan Muda Ye. Ini di Jiangzhou. Siapa yang berani memukul Tuan Muda Bai sampai begini? Tuan Muda Ye, jangan mengolok-olok saya. Di hadapan Anda, mana berani saya menyebut diri Tuan Muda Bai. Saya cuma Bai Nao. Haha. Tuan Muda Ye. Saya cuma orang kaya baru. Siapa yang memukul? Saya yang akan membela Anda. Tuan Muda Ye. Cuma si bodoh bernama Ye Fan. Dia bukan hanya memukul saya, tapi juga memukul tunangan saya. Kalau saja dia tidak lari cepat, saya harus bunuh dia. Ye Fan, kamu tidak salah ingat? Tidak salah ingat kok. Iya, Ye Fan. Dia kan orang bodoh yang terkenal di Jiangzhou. Saya mustahil salah ingat. Dia, ya. Betul, ini dia. Dia tidak mati.
Tuan Muda Ye, bagaimana mungkin Anda punya foto si bodoh ini? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting? Dia memang orang penting. Dulu, di usia muda, dengan kemampuannya sendiri, dia membuat keluarga Ye menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. bahkan membuat 3 keluarga besar lainnya tidak bisa angkat kepala. Setelah ayah saya meninggal, sebenarnya posisi kepala keluarga Ye seharusnya miliknya. Ye Fan? Ternyata dia anggota keluarga Ye. Aduh, hahaha. Tuan Muda Ye, saya tidak tahu diri, tidak mengenal orang hebat, saya tidak seharusnya mengusik orang penting seperti itu. Saya segera cari Ye Fan untuk sujud. Sudahlah. Kamu tidak salah. Kamu bukan cuma tidak salah, tapi malah berbuat sangat baik. Tapi, Tuan Ye, kalau aku sampai membuat marah orang penting seperti itu, aku bisa mati tanpa tempat dikubur. Tuan Ye, Aku mohon, selamatkan aku. dia cuma orang bodoh. Anjing liar yang sudah kusuruh pergi dari rumah. Bisa disebut orang penting apa? Tenang saja. Aku tidak hanya akan menyelamatkanmu, tapi juga akan membantumu membunuhnya. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Hamba ini akan sepenuhnya mengikuti arahan Tuan Ye. Tuan Ye, saya ingin bersulang untuk Anda. Haha, pergi cari tahu lokasi Ye Fan sekarang. Bekerja sama dengan Bai Shou, habisi dia sepenuhnya. Ye Fan adalah tuan muda. Ye Fan, kenapa dulu kamu tidak mati saja? Sekarang sudah hidup kembali, masih mau membuatku membunuhmu lagi? Posisi kepala keluarga Ye ini hanya bisa menjadi milikku. Apa katamu? Grup Yeshu menghadapi sanksi gabungan dari keluarga Bai dan Liu. Karyawannya pada diambil alih, ya? Baik, aku akan ke sana sekarang. Sayang, lo? Aku harus pergi ke kantor sekarang. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik, ya? Aku tidak mau. Aku ingin ikut kakak pergi, kita pergi bersama. Baiklah, aku bisa bawa kamu pergi, tapi kamu harus benar-benar nurut ya. Oke, hei. Direktur utama, bisakah Anda jangan pergi? Anda kan sudah lama bekerja di perusahaan saya. Kalau begitu, saya naikkan gaji Anda. Atau Anda punya permintaan apapun, silakan ajukan. Naik gaji bisa naik berapa sih? Liu Group menawarkan gaji 3 kali lipat. Lagi pula, perusahaan kecil seperti ini bisa naik jabatan? Suamiku, kamu juga mau pergi? Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Ketua Dewan, keluarga Lu dan keluarga Bai sudah mengeluarkan perintah boikot. Selama kita tetap bertahan di Yuecheng Group, itu bagaikan telur menentang batu. Aku cek di internet, coba lihat. Kak. Ada. Para karyawan sudah pada pergi. Yuecheng Group benar-benar tamat. Nanti, kita tidak akan bisa tinggal di rumah besar lagi. Aku juga tidak bisa memberimu hidup yang bebas repot lagi. 6 keluarga Bai, aku sudah memaafkan kalian sekali. Tak disangka kalian berani mengganggu istriku lagi. Ding, terdeteksi Yuecheng Group akan segera bangkrut. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Selamatkan grup. Hadiah, kontrak senilai 10 miliar dari grup terkuat di dunia, Longteng Group. 2. Diam saja dan langsung terlilit hutang 10 miliar, diburu secara global. Cuma sekumpulan sampah. Pergi ya sudah. Hehe, kakak. Sampah. Lonte. Tapi kalau bukan karena dia, grup Lieshou juga tidak akan seperti sekarang. Kakak, jangan takut. Aku ada di sini untukmu. Terima kasih sudah menghiburku, tidak apa-apa. Aku akan semangat lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan karyawan, bahkan jika harus mengeluarkan saham. Bersama keluarga Liu dan keluarga Bai, mengembargo kami karena wabah. Mana mungkin ada karyawan yang mau datang bekerja? Kami berani. Kalian siapa? Penasihat strategis utama Grup Y, Su Yuanran, bersama seluruh karyawan cabang Jiangzhong Grup Y, melapor. Halo, Direktur Liu. Halo, Direktur Ye. Aku tahu kalian adalah tim papan atas dari grup Y itu. Tapi kenapa kalian mau datang membantu perusahaan kecilku ini? Pangeran, bangsawan, jenderal, perdana menteri, apakah mereka dilahirkan untuk itu? Kami percaya. Jika Anda bersedia, mulai hari ini, kami adalah karyawan Grup Y. Tentu saja aku bersedia. Tapi aku tidak sanggup membayar gaji kalian yang dulu. Melayani Anda adalah kehormatan bagi kami. Bahkan tanpa gaji, kami rela berkorban untuk Grup Y. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Tenang saja. Grup Y pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ketua direksi terlalu sungkan. Masih diam saja ngapain? Bekerja? Terima kasih, Nona Su. Bagus sekali, sayang. Tapi aku masih belum mengerti. Katakan, kenapa orang-orang dari grup Y mau membantuku? Kamu juga marga Y? Jangan-jangan kamu anggota keluarga Y? Untungnya kamu tidak. Kalau kamu tidur, mereka pasti akan mengobrak-abrik seluruh dunia untuk mencari kamu. Nanti kita tidak bisa bersama lagi. Aku juga tidak layak untukmu. Kali ini benar-benar berkat Nona Su. Dia sudah terlalu banyak membantu kita. Aku sampai tidak tahu bagaimana harus membalas budinya. Mulai hari ini, aku harus lebih giat bekerja. Agar di masa depan saat menghadapi kesulitan, tidak perlu bantuan orang lain lagi. Istriku. Sungguh rajin. Hahaha. Tuan Bai, kali ini berkat bantuan keluarga Y. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kalau Paman Liu itu bajingan kecil, sampai-sampai aku mendirikan perusahaan. Hehe. Kita tidak hanya merekrut karyawannya, tapi juga mengeluarkan perintah boikot. Lihat saja bagaimana nanti. Hahaha. Berita penting. Kepala Penasihat Grup Yeshi, Nona Su Yanran, memimpin seluruh bawahannya untuk mengundurkan diri secara massal dan pindah ke Grup Yeshu. Nilai pasar Grup Yeshu melonjak drastis, telah menembus batas 5 miliar. Karena pengunduran diri Su Yanran, saham Grup Yeshi anjlok 20%. Ini Grup Yeshi itu? Su Yanran malah bergabung dengan perusahaan kecil seperti Grup Yeshu? Gajinya per tahun miliaran? Apa Paman Liu bisa membayar gajinya? Dia tidak waras, ya? Bagaimana mungkin? Bajingan kecil seperti Paman Liu itu apa haknya sampai bisa mengganggu orang seperti Su Yanran? Bagaimana ini, Tuan Bai? Tuan Bai, bagaimana ini? Bukankah kamu teman Tuan Ye? Suruh Tuan Ye segera menghabisi mereka. Tenang saja. Selama masih di Jiangzhou, semuanya adalah wilayah keluarga Bai. Su Yanran lagi-lagi bagaimana? Sampaikan perintah. Gunakan semua cara keluarga Bai untuk menghancurkan Grup Yeshu. Hehehe. Sayang, aku mau sama kamu. Bagaimana kalau kamu temani aku tidur malam ini? Gak boleh. Oh. Kamu sudah dewasa. Kamu harus belajar tidur sendiri. Mengerti nggak? Gak mau. Kalau malam, aku tidur sendiri. Aku tidur sendiri. Aku takut. Aku. Oh, baiklah. Kalau gitu, aku temani kamu tidur sekarang, ya? Ya. Dasar, masa aku nggak bisa mengatasimu? Kamu pergi saja. Wah. Bapak Direktur, dua grup, Bailu, sudah lebih dulu menandatangani kontrak dengan duta merek kita, Wang Ran, dan memfitnah produk perusahaan kita palsu. Grup terkuat, Grup Longteng, sudah mulai meminta pertanggungjawaban kita. Mereka akan mengeluarkan Grup Y dari daftar. Apa? Tidak boleh. Aku sudah berusaha selama 2 tahun, perusahaan baru bisa sebesar ini, jangan sampai mereka menghancurkannya. Segera cari artis lain untuk menggantikan, lalu lakukan public relations untuk produk. Tapi, Bapak Direktur, kami sudah berusaha. Sekarang tidak ada artis yang mau jadi duta kita, dan semua mitra kerja di Jiangzhou meminta pembatalan kontrak. Mereka minta kita bayar denda. Baik, aku mengerti. Proyek kali ini bernilai miliaran. Dan grup Longteng juga terlibat. Aku akan cari cara. Kamu tahan dulu situasinya. Kita. Ya. Aku harus urus sesuatu. Kamu tidur sendiri, ya? Tunggu aku. Keluarga Bai ini berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini, urusan kita belum selesai. Halo, segera hubungi 3 bintang top untukku. Langsung jadi duta grup Yeshi lagi. Ingat, yang paling top. Tuan Ye, Anda yakin mau yang paling top? Ada masalah? Tidak ada masalah. Bawahan segera mengurusnya. Bagus, dasar brengsek tak tahu diuntung, hilang begitu lama. Sekarang, malah suruh kami jadi duta buat istrimu. Ya, bener. Sudah menikah pun tidak bilang-bilang. Kak Fan, aku dengar dari Su Yanran, kamu jadi menantu yang tinggal di rumah mertua keluarga Liu selama 3 tahun.
Terakhir malah sama adik ipar perempuanmu. Kak Fan, kalau kamu benar-benar kesepian, coba sama aku. Sopan amat. Sudahlah, saudari-saudari. Kak Fan cari kita ada urusan penting. Urusan berebut perhatian. Nanti saja dibicarakan. Untuk para nona-nona ini. Kak Fan, tolong hari ini bantu jadi duta untuk grup istriku, ya? Aduh, santai saja. Kontrak endorsement kami sudah disuruh Su Yanran bawa ke istrimu. Mungkin sekarang sudah sampai di... Masih belum ada artis. Orang yang melanggar batas. Liu sudah bertanya ke semua orang. Satu pun tidak ada. Sekarang ini jadi agak sulit. Sulit? Kalau sulit, jangan dilanjutkan. Pak Liu, kamu tidak mau menggunakan sumber daya keluarga Liu yang bagus ini, malah mau memberikan kepada Ye Fan yang bodoh itu. Bodoh? Kamu mencari mati? Proyek hari ini juga melibatkan Longteng Group. Kalau kamu terus menghalangi seperti ini, kami tidak takut menyinggung Longteng Group. Pak Liu, kamu salah paham. Wang Ran bilang tidak mau kontrak dengan kamu, tapi tidak bilang tidak mau kontrak dengan Bai Group kami. Kalau kami bisa mendapatkan endorsement kali ini, proyek Longteng Group ini pasti kami bisa mendapatkan. Aku tidak menyarankan kamu. Cepat, ajukan perusahaan kecilmu itu untuk bangkrut. Kalau tidak, kamu dan Ye Fan semua keluar. Rau. Ini harus dikoreksi. Walaupun perusahaan si Jalang ini bangkrut, Ye Fan juga harus mati. Aku bilang ke kamu, aku tidak akan meninggalkan Ye Shujin. Aku juga tidak akan meninggalkan Ye Fan. Kamu sudah bisa berhenti berharap. Bagus, Ye Fan, karena kamu begitu jujur, begitu keras kepala, jangan salahkan aku berubah. Tidak mengenal orang lain. Hadirin sekalian, saya harus mengumumkan kabar yang sangat disayangkan. Nona Wang Ran menolak kerja sama endorsement produk ini karena masalah pemalsuan produk grup Yeshu. Sedangkan grup Longteng juga karena masalah produk grup Yeshu memutuskan untuk memblacklist total grup Yeshu dan menghapus namanya dari gedung pencakar langit. Tak disangka, grup Yeshu ini ternyata main tipu-tipu dan produk palsu. Ya, betul. Direktur Liu sampai berbuat kesalahan sebesar ini. Grup Yeshu ini sepertinya bakal bangkrut, ya. Ayo, silakan semua lihat layar besar. Saham grup Yeshu sudah menunjukkan tren penurunan yang sangat cepat. Sudah turun 50%. Kok bisa grup Yeshu punya direktur seperti ini? Bahkan menipu uang kita, suruh dia segera pergi. Betul, suruh dia pergi. Pergi. Tolong percayalah pada saya, dan percayalah pada grup Yeshu. Kami pasti akan berusaha keras memulihkan reputasi dan harga saham yang hilang dari grup ini. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian semua. Percayalah pada saya, ya. Dasar perempuan licik, sudahlah, jangan melawan. Sekarang sudah di blacklist oleh seluruh industri hiburan. Mau pakai apa untuk memulihkan reputasi? Paman Liu, salahkan saja suamimu yang bodoh itu. Nggak punya koneksi dan sumber daya sama sekali. Ayo lihat lagi layar besarnya. Sebentar lagi, sahammu mungkin bakal jatuh sampai nggak sisa 10%. Haha. Menurutku, asal kamu menyerahkan Ye Fan dengan patuh, aku bisa memberimu kesempatan hidup, bahkan bisa membuat perusahaannya melesat tinggi. Bagaimana? Mimpi kali. Kecuali kamu bisa mengundang 3 bintang top dari Dacia untukmu sekarang. Kalau enggak, bahkan aktor kelas 36 pun gak akan mau dekat-dekat. Siapa bilang kami nggak bisa mengundang bintang besar? Nona Yue, 3 Dewi Dacia sudah setuju untuk memberikan Istana Abad. Ini adalah tarian dewa yang Benar-benar mereka. Mereka mau bantu kelapa grup kita. Nona Su, terima kasih. Sama-sama. Aku juga dari pasar malam. Hai Xiao, bukannya kau bilang seluruh industri hiburan tidak akan bekerja sama dengan kelapa grup? Aku ingin lihat siapa yang berani melanggar perintah keluarga Bai dan Liu. Cari mati? Kong Siksi, Zhang Nuanan, Miao Miao, ini kan 3 Dewi Daxia? Ternyata benar 3 Dewi Daxia? Astaga. Kalau benar, kelapa grup pasti akan bangkit dengan kuat. Dasar bajingan. Kau benar-benar berani ngomong apa saja. Ah, ini buatku. Aku juga bilang 3 dewi itu istriku semua. Sungguh konyol sekali. Sudah kuduga, mana mungkin 3 dewi mau bekerja sama dengan mereka?
Kalian berani memalsukan tanda tangan mereka? Kalian ini benar-benar tambah berat dosanya. Sepertinya kami tak perlu turun tangan, kalian sudah hancur. Ya, Tiga Dewi sudah 3 tahun tidak menghadiri acara komersial apapun. Mana mungkin mereka mendukung? Aduh, Paman Liu, tinggal 3 menit lagi. Begitu 3 menit habis, kalau kamu masih belum bisa cari orang buat jadi endorser, perusahaanmu bakal bangkrut. Coba pikir, kalau proyek kerja sama dengan grup Longteng jadi rusak, kamu sanggup tanggung jawab? Mendingan kamu serahkan Yevan ke kami, biar kami yang urus dia, ini masih bisa selamatkan nyawamu. Aku tidak akan menyerah. Meski tidak ada yang mau jadi endorser kami, bahkan kalau aku sendiri yang jadi endorser, aku tetap tidak akan biarkan Yevan celaka. Tak disangka, dalam situasi berbahaya seperti ini, Paman Liu masih tidak mau menyerah. Yevan benar-benar dapat istri yang baik. Nona Liu, percayalah pada Yevan. Sudah, jangan melawan. Ini sudah saatnya kapan? Kamu masih membela si bodoh itu? Kamu tanya aku setuju apa enggak? Tanya dong mitra kerja kita setuju apa enggak? Tanya dong grup Longteng setuju apa enggak? Kembalikan uang kami. Aku investasi 100 juta, aku nggak bisa biarin uang ini hilang. Perusahaan brengsek. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Paman Liu, katanya semua perusahaan orang sudah gabung ke grup Liumu. Begitu perusahaanmu bangkrut, mereka juga bakal ikutan nganggur. Kalau kamu tahu diri, cepat-cepatlah berlutut dan minta maaf, lalu serahkan si bodoh Yevan itu, biar kami bawa pulang dan siksa pelan-pelan sampai mati. Mimpi. Meski perusahaan bangkrut, meski aku harus habis-habisan, aku tetap akan bayar gaji Nona Su dan yang lain. Orang yang menolong di saat susah, aku tidak akan lupa. Tapi aku juga tidak akan tunduk pada orang licik seperti kalian. Hahaha. Bagus, 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 bagus. Kalau begitu, lihat saja perusahaanmu bangkrut. Tinggal 10 detik. 10 detik lagi, kamu akan jadi gelandangan bareng si bodoh itu. Tinggal 5 detik, Paman Liu, kamu tamat. Sayang. Chen Miao Miao, Liu Yi, Zhang Ruonan benar-benar 3 Dewi Gedung ini. Ya ampun, aku tidak sedang bermimpi, kan? 3 Dewi Gedung muncul bersama. Ini berita utama yang menggemparkan gedung. Ya. Lihat, bukankah itu suami bodoh Liu Yi? Kenapa dia menggandeng 3 Dewi naik? Ya. Dia berhak apa? Kamu pasti semua adalah aktor, kamu pasti semua palsu. 3 Dewi Gedung ini bukan sudah pensiun dan tidak menerima endorsement? Kenapa dia bisa muncul di sini? Siapa yang memberi kamu nyali? Berani merobek kontrak kami? Mau mati? Tidak. Hahaha. 3 Dewi aku adalah fans kamu, fans setia. Kamu tidak boleh percaya kata-kata orang bodoh ini. Dia mau mencari kamu untuk endorsement. Dia yang mengundang kami datang. Kenapa? Kamu tidak setuju? 3 Dewi benar suami saya yang mengundang kamu? Ya, Kakak Fan mengundang kami tentu harus datang. 3 Dewi, kamu tidak tahu, perusahaan mereka akan bangkrut. Kamu tidak boleh percaya kata-kata orang bodoh ini. Oh ya, perusahaan mereka pasti melakukan penipuan sudah diblokir. Diam. Wanita jelek dari mana? Kamu berhak bicara di sini, kamu. Kami mau endorse siapa terserah kami. Kamu tidak berhak mengintervensi saya. Aku mau bertanya, jadi siapa dari kamu 3 yang endorse grup istri saya? Nona Liu, aku mau menyumbang 10 miliar. Harap pilih saya untuk endorse. Nona Liu, saya bersedia menyumbang 1 miliar. Tolong pastikan saya jadi duta grup Y. Direktur Liu, saya bersedia menyumbang 2 miliar. Biarkan saya jadi duta grup Y. Saya keluarkan 10 miliar. Sayalah duta grup Y yang sebenarnya. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Ini, 3 Dewi ini malah berebut jadi duta grup Y. Bahkan mereka bayar sendiri untuk jadi duta. Langsung keluarkan puluhan hingga ratusan miliar. Grup Y ini kasih mereka minuman ajaib apa sih? Afang, pilih aku, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Pilih aku. Kalau gitu, aku mau semuanya. Aku mau semuanya. Maksud Kak Fan adalah biar mereka bertiga jadi duta grup Y semuanya. Ya, iya. 3 kakak ini cantik-cantik banget. Mau jadi duta untuk istriku semua. Nah. Karena ketiga nona ini bersedia jadi duta perusahaan kami, mari ikut saya untuk menandatangani kontrak. Tunggu dulu, tunggu. 3 Dewi ini mungkin belum tahu. Orang bodoh ini sudah menghina keluarga Y. Keluarga Y adalah salah satu dari 4 keluarga besar Daxia. Kalian yakin mau membela orang bodoh ini? Dan menghina 4 keluarga besar? Ya, dia cuma orang bodoh dengan IQ anak 3 tahun, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku dari keluarga Liu, salah satu 4 keluarga besar.
Mungkin takut sama dia? Keluarga Ye? Aku dari keluarga Sen, 4 keluarga besar. Aku dari keluarga Zhang, 4 keluarga besar Daxia. Sekarang menurutmu siapa yang menghina siapa? Apa? 3 dewi besar Daxia. Mereka ternyata semua berasal dari 4 keluarga besar Daxia. Pantasan dari debut sampai sekarang tidak ada yang berani ganggu mereka. Hari ini 3 keluarga besar semua mendukung grup Y. Kecuali grup Longteng turun tangan, kalau tidak, grup Y ini benar-benar akan bangkit. Ya, sekarang. Yevan didukung 3 dewi. Sepertinya hari ini kita tidak bisa ganggu orang bodoh ini. Lebih baik kita laporkan hal ini ke keluarga Y secepatnya. Berdiri. Biarkan mereka. Berdiri. Biarkan mereka pergi. Yevan, apa yang kau mau? Kakak lihat dia menggangguku. Dia mengganggu istriku. Berani sekali kau. Berani-beraninya mengganggu Kak Fan. Ada apa ini? Putri keluarga Liu pengusaha wanita dari gedung pencakar langit, bisa-bisanya membela si idiot ini. Bayoran kau cuma orang terkaya di Jiangsu. Siapa yang beri kau nyali? Mengganggu Kak Fan? Bukan. Nona Liu, aku tidak tahu si idiot ini. Aku tidak tahu Kak Yevan kenal orang penting sepertimu. Kalau aku tahu kau beri aku 10.000 nyali, aku juga tidak berani memperlakukannya seperti ini. Aduh. Sujud dan minta maaf. Jangan. Sujud. Wahahaha. Aduh, Kak Fan. Hahaha. Aku tahu aku salah. Aku rela jadi sapi dan kuda untukmu. Aku jadi sapi atau kuda saja boleh. Aku rela menyerahkan semua harta keluarga Bai padamu. Semua harta. Aduh. Baik. Itu. Langsung saja pukul. Lanjut pukul. Pukul. Lagi. Ini adalah perjanjian serah terima harta. Tanda tangan namamu di sini. Lalu, minggir. Giliranmu. Kak Fan, suamiku sayang, aku tidak tahu ternyata Kak Fan orang penting, aku yang buta mata. Orang bilang, 1 hari jadi suami istri, 100 hari jadi jodoh. Bertengkar di kepala ranjang, berbaikan di ujung ranjang, kumohon, tolong selamatkan aku mohon padamu. Kurang ajar. Berdasarkan apa, kau pantas jadi istri Kak Fan? Kau lupa, dulu bagaimana kau memperlakukan Kak Fan. Bersiaplah menyambut hari kehancuran keluarga Liu. Adik, aku mohon, tolong selamatkan keluarga Liu kami. Aku mohon, ini semua akibat perbuatanku sendiri. Cukup, dulu, demi mengambil hati Tuan Bai, kau menyuruhku tidur dengan Tuan Bai. Sejak saat itu, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pergilah cari Tuan Baimu. Jangan ganggu aku. Tiarap, mulai hari ini, keluarga Liu akan hancur. Lepaskan aku, lepaskan. Aku, jangan lakukan ini, keluarga Sue tidak akan membiarkan kalian. Kak Sue, tidak usah. Mereka yang datang mencariku, aku juga tidak akan membiarkan. Misi selesai. Selamat, Tuan telah mendapatkan kontrak miliaran rupiah dari grup Longteng. Kak Fan, kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu harus menjamu kami dengan baik. Kakak Fan, aku sangat merindukanmu. Cepat peluk aku. Senang bertemu, Nona. Harap jaga sikap. Kak Fan, tapi suamiku. Katakan, hubunganmu dengan beberapa nona ini sebenarnya seperti apa? Kok bisa begitu akrab? Aku tidak kenal. Aku tidak tahu. 3 perempuan jalang. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka merebut Yevan dariku. Kak Fan, ini pertama kalinya aku datang ke Jiangsu. Aku tidak kenal siapa-siapa di sini. Bisakah kamu melindungiku dengan selalu mendampingiku? Maaf, Nona. Yevan adalah suamiku. Dia hanya bisa melindungiku dengan selalu mendampingiku. Tidak ada waktu untuk melindungi orang lain. Haha. Karena upacara penandatanganan kontrak sudah selesai, sebaiknya ketiga dewi ini segera pergi. Aku rasa kalian juga tidak ingin difoto oleh wartawan. Oh ya, Nona Su, sebenarnya apa identitas Yevan sebelumnya? Kulihat 3 dewi besar Sia sangat akrab dengannya. Sebelumnya, Satpam. Satpam, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Satpam bisa merebut hati sang dewi? Hah? Kakak Fan memang bukan Satpam. Dia pengawal pribadi. Oh, pengawal pribadi. Karena Kakak Fan tampan, sering menemani orang penting di acara-acara, 3 dewi itu sangat menyukainya. Hari ini mereka tahu Kakak Fan dalam kesulitan, makanya datang membantu. Oh, begitu rupanya. Pantasan saja kamu jago bela diri, ternyata pengawal pribadi. Hebat banget. Kakak Fan, kalau kakak ipar meremehkanmu karena kamu cuma pengawal pribadi, nikahi aku saja. Aku tidak akan meremehkanmu. Lihat, aku bahkan sudah bawa buku nikah.
Tidak. Jangan. Aku cuma punya satu istri, Liu Shu. Aduh. Aduh, Kakak Fan, nikahi aku saja. Aku janji akan melayanimu dengan baik. Tidak usah, cantik. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah meremehkan Kakak Fan. Tenang saja. Benar kan, Ye Fan? Ayo pergi. Wahahaha, Tuan Muda Ye. Tolong aku, Tuan Muda Ye. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Grup Longteng tahu aku yang mengacau di belakang. Mereka sudah mengeluarkan surat buronan. Tuan Muda Ye, mengingat aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tuan Muda Ye, kamu harus menolongku. Menolongmu? Berdasarkan apa aku harus menolong? Kamu? Karena keluarga Bai sudah hancur. Kamu anjing terlantar, apa nilaimu? Aku menolongmu? Cuma modal kaki patah ini. Ini salahku. Kamu beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan bunuh Ye Fan itu. Kesempatan? Kamu tidak punya kesempatan lagi. Ye Fan merebut saham utama grup kami. Membuat saham grup kami turun 20%. Aku tidak menghukummu sudah merupakan kebaikan hatiku. Berdasarkan apa aku harus menolongmu? Jangan salahkan aku. Siapa sangka si bodoh itu punya pengaruh sebesar itu? Dia bisa menggerakkan 3 keluarga besar. Cari mati. Berani membantah Tuan Muda Ye? Haha. Tuan Muda Ye. Aku pantas mati, aku salah. Beri aku satu kesempatan, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Hahaha. Tuan Muda, bagaimana menanganinya? Kirim dia ke Afrika untuk menambang. Sudah cukup baik hati, anggap saja sebagai sumbangan untuk pembangunan kota. Baik? Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tuan Muda Ye, lepaskan aku. Tuan Muda Ye, kamu akan mati mengenaskan. Keluarga Bai dan Liu benar-benar sampah masyarakat. Bisa bangkrut gara-gara seorang bodoh? Tuan Muda, lalu kita harus bagaimana? Kalau Ye Fan kembali, bawahan lama keluarga Ye pasti akan berpihak pada Ye Fan. Nanti, keluarga Ye akan kembali jadi miliknya. Seorang bodoh, bisa bikin apa? Begini? Orang yang kau kirim diam-diam itu, habisi mereka. Tenang saja. Aku pasti akan melakukannya dengan diam-diam. Kalau rencana ini terbongkar, kau tahu akibatnya? Aku akan segera bunuh diri. Pasti tidak akan menyeret Tuan Muda. Bagus. Memang pantas jadi orang yang sudah mengikutiku 10 tahun. Kalau tugas kali ini berhasil diselesaikan dengan lancar, kau akan jadi kepala rumah tangga keluarga Ye. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Pergilah. Besok lusa, grup Longteng akan ada kontrak senilai miliaran. Apapun caranya, dapatkan investasi dari grup Longteng untukku. Dengan dukungan grup Longteng, meski Ye Fan tidak mati, posisi kepala keluarga Ye ini akan jadi milikku. Baik, Tuan Muda, aku pasti akan menyelesaikan tugas membunuh Ye Fan. Mereka juga bisa dibilang bawahan lamaku. Setelah tugas mereka berhasil diselesaikan dengan lancar, biarkan mereka mati dengan tubuh utuh. Halo, Yanran. Ada apa sampai malam-malam begini? Tuan Ye, ada masalah. Ye Yuting sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia berencana menghabisi kamu malam ini. Aku sedang dalam perjalanan ke tempatmu. Cepat bawa nyonyamu pergi dari sini. Terdeteksi Ye Yuting sudah mulai menyerang target. Kamu punya pilihan berikut. Pertama, balas dendam, rebut kembali keluarga Ye. Hadiah, hak waris grup Longteng. Kedua, abaikan saja. Langsung terlilit hutang 100 miliar. Mau datang menyelesaikanku? Lihatlah tubuhku yang sudah dikuatkan sistem ini akhirnya bisa berguna. Mereka bawa berapa orang? 20 orang, tidak? Paling sedikit belasan orang. Tuan Ye, kamu mau apa? Jangan sampai kamu nekat. Tenang, aku baik-baik saja. Oh, iya, ingat bawa beberapa mobil ke sini. Tuan Ye, tenang saja, aku akan bawa semua bodyguard. Pasti tidak akan biarkan kamu celaka. Bukan, maksudku. Satu mobil tidak muat untuk begitu banyak mayat. Ye Fan, kamu pikir kamu masih anak muda? Keluarga Ye yang dulu. Sekarang kamu cuma semut rendahan. Satu orang dari kami saja bisa mengalahkanmu. Cuma bawa segini orang? Cukup? Kami semua adalah ahli yang dibina dengan hati-hati oleh Tuan Muda Ye Yuting. Satu orang saja bisa menggebukmu. Cuma kamu sendiri masih mau balikan keadaan? Jangan mengulur waktu. Bersiaplah mati. Kukira kalian hebat bertarung. Satu pukulan saja tidak tahan. Bagaimana urusannya?
Bukankah sudah janji untuk memberikan kepala Yevan kepada saya malam ini? Bicara. Oh, halo. Yevan. Orang yang saya kirim mana? Kenapa menerima telepon? Kamu? Ayah tertidur di lantai. Kamu membunuh mereka? Tidak. Yang menelepon adalah Yanran. Yanran. Ternyata si perempuan itu membantu kamu membuatnya menerima telepon. Halo? Halo? Yevan. Kamu bodoh. Bisa lolos dari kematian begitu banyak kali. Sekumpulan sampah. Bahkan seorang idiot tidak bisa diselesaikan. Benar-benar pemalas. Yevan. Hidupmu tak akan baik-baik lagi dalam 2 hari. Kali ini, aku akan bertindak sendiri. Yeting, kamu tunggu saja di keluarga Ye dengan baik. Semua hal yang kamu lakukan padaku selama tahun-tahun itu, aku akan membalas dengan sepenuhnya. Tuan Ye, kamu baik-baik? Aku baik-baik. Begitu banyak ahli sudah diselesaikan, Tuan Ye. Semua ini kamu lakukan sendiri? Tuan Ye, kapan kamu memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat? Ceritanya panjang. Suruh mereka cepat-cepat membersihkan. Jangan biarkan paman menemukan. Ya, pantas bisa membuat Sun Runran loyal. Kamu bukan hanya jenius bisnis, bahkan bela diri, juga begitu hebat, Yevan. Yevan, apa yang terjadi? Kenapa? Begitu banyak mayat? Aku tidak berani. Aku tidak tahu. Nyonya Liu, begini. Mereka mengirim orang untuk membunuh kamu dan Tuan Ye. Tetapi semua sudah kami selesaikan. Pembunuhan apa? Suami, kamu tidak terluka? Aku baik-baik. Nyonya Su, terima kasih banyak. Kali ini beruntung ada Anda. Kebaikan Anda tidak bisa saya balas. Nyonya Liu, Anda adalah istri Tuan Ye. Semua ini yang harus kami lakukan. Tetapi Nyonya Liu, untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi, Anda sebaiknya tinggal di perusahaan untuk sementara. Baik, kalau begitu, aku sekarang akan membawa Yevan kembali ke perusahaan. Ayo pergi, Nyonya Sun. Sayang, aku selanjutnya akan pergi mengikuti rapat tender kontrak miliaran rupiah dari grup Longteng. Kamu di rumah saja yang baik, jangan keluar, ya? Tidak, aku tidak mau. Kamu sendiri pergi main tidak mengajakku. Proyek kali ini sangat penting. Asalkan kita dapat kontrak miliaran itu, nanti tidak akan ada lagi yang mengganggu kita, ya? Kamu tunggu aku di rumah, aku pergi dan langsung kembali. Kamu harus menepati janji. Yanran, kontrak miliaran rupiah dari grup Longteng kali ini sudah aku dapatkan lebih awal sudah. Rapat tender hanya formalitas saja. Kamu beritahu Pak Wang dari grup Longteng, suruh dia ke rapat tender langsung berikan kontraknya padaku. Sayang, aku sekarang pergi ke lokasi. Baik, Sheng, aku segera kerjakan. Setelah rapat tender selesai, dendamku dengan keluarga Ye harus diselesaikan. Pak Wang. Wah, halo. Anda adalah ketua direksi grup Yeshu, Nona Liu. Nona Liu, memang cantiknya luar biasa. Terima kasih pujiannya, Pak Wang. Saya dengar grup Yeshu juga berniat ikut tender kontrak miliaran ini. Ya. Aduh, apa yang ada? Bagaimana dengan tender kali ini? Tidak hanya ada perusahaan lokal Jiangzhou, bahkan keluarga Ye yang termasuk 4 keluarga besar juga ikut tender ini. Grup Yeshu kita, sepertinya harapannya tidak besar. Pak Wang, kalau begitu grup Yeshu kita tidak punya kesempatan lagi? Belum tentu. Misalnya malam ini, kita berdua berdiskusi dengan Wang Xiaoye. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Harap Anda menjaga sikap. Nyonya Liu, kamu membuat saya sulit. Kontrak ratusan miliar ini, ada terlalu banyak mata yang mengawasi grup Longteng kami. Tidak hanya grup pertama di Dacia, di seluruh dunia. Itu juga grup pertama. Kamu harus tahu, siapa yang mendapatkan kontrak ratusan miliar ini, itu berarti sudah terhubung dengan grup Longteng. Bahkan 4 keluarga besar harus memberikan sedikit penghormatan. Wang Xiaoye, apa yang Anda ingin lakukan? Saya akan berbicara jujur dengan Anda. Ayah saya adalah chairman cabang Jiangzhou Grup Longteng. Saya katakan ini kepada Anda. Kontrak ratusan miliar ini
Saya ingin memberikan kepada siapa? Saya akan memberikan kepada siapa? Wang Xiaoye. Masih mau melawan? Haha, saya suka. Kalau begitu, malam ini, kamu bisa menghibur saya. Mungkin, jika saya senang, saya akan memberitahu rahasia di dalamnya. Jika kamu menolak, tender ini pasti. Dengan kamu, grup Yeshu tidak akan ada kesempatan. Kamu tidak terlambat? Hahaha. Suami kamu belum menghibur kamu? Biarkan Wang Xiaoye menghibur kamu. Jangan mendekat. Wu. Nyonya, kamu mencium aroma pria. Sial. Orang, bajingan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bodoh. Kamu membuat apa di sini? Wang Xiaoye, jika kamu berani bertindak, saya akan melapor ke polisi. Lapor ke polisi? Kamu tidak lihat ini di mana? Hari ini saya pasti akan menyentuhnya. Kamu bodoh ini, kamu minum apa lagi? Minuman kamu? Wah, kamu dua tunggu saya tidak akan berakhir dengan kamu. Sayang dengar ya, jangan lagi bertindak gegabah seperti ini, kamu tahu? Kalau Wang Xiao benar-benar kenapa-napa kami tidak akan mendapatkan order ratusan miliar. Kalau begitu aku sapu kanan. Sapu kami akan melindungimu. Kalau begitu aku akan melindungi kakak, aku akan melindungimu. Sudahlah, mari kita lihat apakah Wang Xiao baik-baik saja. Cepat pergi. Sayang, aku memberi kamu tugas. Kamu, masuk dan lihat Wang Xiao. Tapi jangan sekali-kali memukulnya. Ingat ya. Oh. Pergilah. Sayang kamu. Ini. Orang jahat. Aku tidur dengan kepala masuk ke toilet. Wang Xiao ini mungkin memiliki kebiasaan khusus sudah memasukkan kepala ke toilet. Benar-benar menjijikan. Wang Xiao sudah pingsan karena bau toilet. Cepat telepon 100. Aduh. Hei, bodoh sialan ini. Kontrak miliaran dari Longteng Group jangan sampai jatuh ke tangannya. Tenang saja, Tuan Muda. Aku sudah atur tempatnya. Si bodoh itu dan Yeshu Group dilarang masuk. Ada juga Tuan Muda dari keluarga Ye. Ye Yueting dari keluarga Ye yang cari. Anda tidak boleh. Tapi dia bilang punya cara untuk menyerahkan Liu Shushu, CEO Yeshi Group, kepada Anda. Oh, cepat suruh dia masuk. Wang Xiao, saya Ye Yueting, penerus keluarga Ye. Kenapa saya dengar keluarga Ye masih punya anak sulung? Dialah penerus sebenarnya? Iya sih. Beberapa tahun lalu dia jatuh dari gedung, sayangnya meninggal. Keluarga Ye sekarang, saya yang pegang kendali. Keluarga Ye kalian memang agak menyedihkan. Kamu bilang susah-susah baru muncul satu jenius bisnis dalam 100 tahun, malah hilang begitu saja, sangat disayangkan. Sekali, oh iya, Anda mau bagaimana? Direktur Wang, asalkan Anda bisa mengoper kontrak miliaran itu ke saya punya cara untuk membawa Liu Shushu ke ranjang Anda. Oh, kalau gitu cepat, ceritakan. Soal ini, tentu, kita punya musuh yang sama, asalkan Anda tidak berikan kerja sama miliaran itu ke Yeshu Group. Saya punya 10.000 cara untuk membuatnya bangkrut. Nanti, Liu Shushu itu cuma mainan yang bisa Anda perlakukan semaunya. Si bodoh itu pasti akan saya siksa pelan-pelan sampai mati. Bagus, aku bisa bantu kamu. Tapi nanti, aku tidak hanya akan mainin perempuan jalang itu dengan puas, tapi juga akan perlahan-lahan menyiksa si bodoh. Zheng Yujie, si bodoh itu. Aku harus menyiksanya pelan-pelan sampai mati. Sayang, temanmu itu juga ada di sini. Sayang, ikut aku. Anda pasti Nona Liu Shushu, Ketua Dewan Direksi Grup Y, kan? Senang bertemu dengan Anda. Halo, Anda siapa? Oh, Erm, dia temanku. Hahaha, benar, aku adalah teman dari teman kecil Yevan. Hahaha. Sebenarnya, kali ini, Nan, lelang tender sudah ditentukan dari awal. Anda tidak perlu datang sendiri. Hanya formalitas saja. Maksud Anda, perusahaan yang akan memenangkan tender senilai miliaran.
Sudah ditetapkan dari dalam? Ya, sudah ditetapkan dari dalam. Bagaimana bisa begini? Berarti semua usahaku sebelumnya sia-sia? Tidak bisa. Meski hanya ada sedikit harapan, aku harus mencobanya. Anda adalah staf pelaksana lelang tender, kan? Terima kasih banyak telah memberitahu saya informasi penting ini. Hahaha. Nona Liu, tidak usah sungkan. Tapi meski begitu, karena sudah ada yang ditetapkan dari dalam, aku tetap akan pergi. Nona Liu ini memang pantas menjadi istri Ye Fan. Meski sudah memenangkan tender, tetap tidak lengah sedikit pun. Semangat seperti ini patut diteladani oleh orang tua sepertiku. Aku tidak akan membuang waktu Nona Liu lebih lama lagi. Lelang tender itu, sebentar lagi akan dimulai. Anda segera pergi saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Wang, silakan masuk. Dia mau apa? Suruh dia masuk. Kamu kenapa sih? Kok bisa jadi begini? Haha, aku nggak apa-apa, aku sih cuma kangen aja. Sekalian jenguk kamu. Kalau ada urusan, cepat bilang. Begini, menurutku kontrak 10 miliar dari kantor pusat itu sangat cocok untuk keluarga Ye. Gimana kamu bisa tahu kontrak 10 miliar ini untuk keluarga Ye? Apa maksudmu, orang yang sudah ditentukan? Yaitu Ye Yueting. Bagus, berarti aku bisa dapat Paman Liu tanpa susah payah? Aku cuma nebak-nebak. Nebak-nebak? Ayah, kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Pergi? Anak ini apa maksudnya sebenarnya? Aku, putra tertua keluarga Ye yang hilang 3 tahun, kembali. Langit di negeri ini akan berubah. Gak boleh, aku harus ke lokasi untuk lihat, jangan sampai ada masalah. Sampai. Ayo. Sayang, gak nyangka kamu kenal staf acara tender ini. Itu, Bu, dia juga teman bodyguardmu dulu. Oh. Hebat banget. Ayo, acaranya mau mulai. Tunggu. Kamu si orang bodoh itu, ya? Pergi sana. Minggir. Aku adalah direktur utama grup Y. Dia istriku. Kenapa dia nggak boleh masuk? Oh, maaf, aku lupa. Kamu juga nggak boleh masuk. Apa katamu? Yang Master Wang sudah perintahkan. Untuk acara tender kali ini, orang bodoh dan grup Y dilarang. Grup Longteng kali ini mengadakan tender terbuka. Kenapa kami tidak boleh masuk? Mau masuk? Boleh saja. Lewat di bawah kakiku. Aku akan mengizinkanmu. Sayang, aku rasa dia ingin main perang-perangan denganku. Hehe. Duh. Bodoh, kau cari mati. Kamu, berhenti. Kepala bagian, ada orang bodoh yang sedang kumat di sini. Aku baru saja mau menghajarnya. Berani-beraninya kau memaki. Berani-beraninya kau sebut temanku bodoh? Direktur utama. Dia cuma orang bodoh. Dia teman Anda. Salah sendiri. Kamu, dia baru saja menghina istriku. Dan dia menghina istriku. Untuk lewat di bawah kakiku. Kamu kurang ajar. Berani-beraninya kau bersikap lancang terhadap Nona Liu. Direktur utama, ini. Semua perintah, Tuan Xiao, agar aku melakukannya. Aku hanya menjalankan perintah, Direktur utama. Bangsa. Nona Liu, Anda tenang saja, Ye Fan adalah temanku. Aku pasti akan menghajar anak durhaka ini dengan baik untukmu. Benarkah dia teman Direktur utama? Sekarang kau merangkak dan menggelinding keluar dari sini. Ya. Nona Liu, semua ini karena anak saya. Anda telah diperlakukan tidak baik. Sekarang Anda bisa masuk. Hehe, sayang. Kalau begitu kita pergi? Tunggu. Anda ternyata chairman divisi Jiangzhou dari Longteng Group? Anda bukan teman Ye Fan? Ye Fan memang teman saya. Saya masih ada urusan yang perlu ditangani. Biarkan bawahan saya mengantar Anda masuk. Ye Fan, bagaimana kamu bisa kenal Chairman Wang? Bahkan masih jadi teman kamu? Kamu benar-benar seorang bodyguard? Sudahlah, menanyaimu juga tidak akan menghasilkan apa-apa, ayo pergi. Tenang saja, saya sudah mencari informasi. Kontrak senilai 10 miliar ini memang milik keluarga Ye. Terima kasih banyak, CEO Wang. Asalkan saya menandatangani kontrak ini, sekretaris itu bisa saya kirim ke tempat tidur Anda malam ini.
Sepakat. Sepakat ya. Bekerja sama dengan Young Master Ye sangat menyenangkan. Kalau begitu kita sering-sering bekerja sama. Sering-sering bekerja sama. Sering-sering bekerja sama. Berhenti. Bagaimana kalian bisa masuk? Bukannya saya sudah memerintahkan agar orang dari grup Y dan sampah tidak berdiri. Kalian masuk dari mana? Bukannya aku sudah perintahkan agar orang dari grup Y tidak boleh masuk? Rupanya kau yang bikin masalah? Oh, aku tahu, kalian berdua pasti menyelinap masuk diam-diam. Satpam mana? Satpam? Kaisar, Diam saja ngapain? Jelasin. mereka berdua adalah teman Pak Wang. Teman ayahku, kamu tidak bercanda denganku, kan? Pak Wang juga berpesan, kalau Anda membuat masalah lagi, saya harus mengusir Anda keluar. Hahaha, kau tunggu saja, aku akan telepon ayahku sekarang. Kalau kau berani bercanda denganku, aku tidak akan berhenti sampai urusan ini selesai. Halo, Pak, aku. Oh, aku tahu, hahaha. Kalian berdua beruntung. Pak Liu, tolong. Pak Liu. Tiga tahun. Padahal dia sudah kusuruh keluar dari keluarga Ye. Kenapa aku masih merasa takut saat melihatnya? Akulah Ye Xiao, si anak sulung. Tidak boleh. Ye Fan harus disingkirkan. Kalau dia tidak mati, aku tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidup. Bukannya si idiot itu nggak bisa masuk ke tempat acara? Hei, tenang saja, aku sudah cari tahu, kontrak miliaran kali ini memang untuk keluarga Ye kalian. Baguslah. Tapi ada satu hal yang nggak aku paham, sepengetahuanku, kamu kan tinggal dan berkarier di Jingzhou, kok bisa-bisanya kamu berhubungan dengan si idiot itu? Jangan, identitas Ye Fan sama sekali nggak boleh ketahuan orang lain, yang mulia mungkin belum tahu. Keluarga Liu dan Bai di Jiangzhou itu orang-orangku, waktu itu gara-gara mereka, keluarga Liu dan Bai langsung hancur. Yang mulia, Anda tahu sifatku ini, sangat melindungi orang dekat, jadi dendam ini harus ku balas? Oh, begitu rupanya, tenang saja, dendam ini, pasti kita balas. Selamat datang para hadirin dalam acara lelang kontrak miliaran grup Longteng kami, ini. Dan perusahaan yang memenangkan kontrak kali ini, juga akan mendapatkan persahabatan dari grup Longteng kami. Bahkan berkesempatan menjadi keluarga besar kelima di utara kota kami. Grup Longteng kan grup terbesar di dunia, total asetnya triliunan, kalau bisa dapat persahabatan mereka, di utara kota kita bisa berjalan seenaknya. 4 keluarga besar pun nggak berani macam-macam. Hari ini yang menang tender pasti aku. Aku harus dapat investasi miliaran dari grup Longteng. Kalau benar seperti kata Wang Dong, kontrak miliaran sudah ditentukan secara internal, maka grup Y benar-benar nggak ada kesempatan lagi. Tapi nggak apa-apa. Meski tanpa sponsor dari grup Longteng, aku akan tetap berusaha membuat grup Y semakin maju. Aku akan menikah dengan suamiku, tanpa direndahkan siapapun. Baik, terima kasih atas antusiasme para hadirin terhadap lelang kontrak miliaran kami. Namun setelah musyawarah oleh kantor pusat grup Longteng, kandidat pemenang lelang kali ini diubah dari kompetisi terbuka menjadi ditentukan secara internal. Apa? Sudah ditentukan? Lalu apa gunanya proposal tender yang sudah saya persiapkan lama ini? Betul. Bukannya sudah dijanjikan tender yang adil? Kenapa sekarang jadi sudah ditentukan? Ini kecurangan. Kecurangan yang nyata. Kecurangan. Semua. Jangan panik. Orang yang sudah ditentukan untuk tender ini ada di antara kita. Setiap orang yang hadir di sini bisa jadi orang yang sudah ditentukan itu. Lihat, apa yang saya bilang, kontrak ratusan miliar kali ini pasti milik keluarga Ye. Saudara Jiu Chai memang calon penerus cabang Jiangzhou Group Longteng bisa langsung memengaruhi kantor pusat. Ini juga memperluas pengetahuan. Bahkan kalau kamu datang ke lokasi tender, apa yang bisa kamu lakukan? Jujur saja. Setelah kamu berusaha, orang yang menang tender kali ini sudah adalah Ye Xiaoye dari keluarga Ye. Kalau kamu mau bermain-main dengan saya dari awal, mungkin orang yang disukai adalah kamu? Ahahaha. Maaf, pertemuan pertama kita berdua dalam bentuk seperti ini, meskipun kali ini saya mendapatkan kontrak ratusan miliar, tetapi saya sebagai penerus tunggal keluarga Ye, saya mau bersama grup Ye Shu ikut serta dalam proyek ini.
Tidak tahu apakah Nona mau memberi kesempatan makan malam bersama? Ye, Xiao Ye, jangan berpikir saya tidak tahu rencana kamu. Sebelumnya keluarga Bai dan keluarga Liu sering menargetkan grup Yeshu. Pasti kamu yang bermain di belakang. Saya bicara jujur, kamu sebagai seorang pria, menggunakan cara yang begitu rendah. Benar-benar tidak berharga. Benar-benar mati kaku. Ye Xiao Ye, kenapa kamu ketakutan oleh orang bodoh seperti itu? Cuma tidak mau berurusan dengan orang bodoh seperti itu. Semua sekarang mari kita persilakan Chairman Cabang Jiangsu Group Longteng untuk mengumumkan pemenang tender kali ini. Yevan, kamu tunggu saja. Setelah saya mendapatkan kontrak ratusan miliar, aku akan menghabisi kamu. Hadirin sekalian, saya umumkan, pemenang tender kontrak senilai 10 miliar dari grup Longteng adalah Hadirin sekalian, saya Ye Yueting dari keluarga Ye. Sungguh suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Longteng. Pemenangnya adalah grup Yeshu, Paman Liu. Grup Yeshu? Ini tidak mungkin. Kalau memang grup Yeshu yang menang, lalu kenapa Ye Yueting yang berdiri? Jangan-jangan dia mengira dirinya yang menang? Wahahaha. Benar-benar, lucu sekali. Wah, kalau aku jadi dia, aku pasti langsung masuk ke lubang. Malu banget. Apa tidak salah? Paman Liu punya kemampuan apa bisa kerja sama dengan grup Longteng? Sayang, kamu dengar tidak? Kali ini grup yang menang tender adalah grup Yeshu kita. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Sayang, kamu yang terbaik. Nona Liu. Selamat. Terima kasih semuanya. Nona Liu, silakan naik ke panggung untuk menandatangani kontrak. Hah? Wang Yuchai, bukannya katanya yang menang tender kali ini adalah aku? Kenapa jadi si jalang itu? Ini tidak mungkin. Yevan juga marga Ye. Apa aku salah dengar? Kau berani menipuku? Diam, aku kan tidak menerima keuntungan darimu. Kalau mau ribut, cari bapakku. Minggir. Hei, si jelek. Malu-maluin. Hehehe. Malu-maluin. Bapak Fang, ada kesalahan, kan? Bukannya yang menang tender kali ini bukan keluarga kami, Ye, hah? Keluarga Ye, apa aku bilang akan memberikan kontraknya padamu? Bukannya keluarga kami, Ye sudah lama bekerja sama dengan Longteng Group? Benar. Longteng Group memang bekerja sama dengan keluarga Ye, tapi bukan denganmu. Ye Yue cukup baik. Bapak Fang, apa maksudmu? Ye Fan adalah penerus keluarga Ye, sekarang dia sudah kembali, kontrak miliaran dari Longteng Group tentu saja disiapkan untuknya. Apa urusannya dengan anak kedua sepertimu? Bapak Fang, pasti ada kesalahpahaman di sini, akulah penerus keluarga Ye. Ye Yueting, urusan keluarga Ye tidak ingin kusentuh, tapi jangan cari gara-gara denganku, kalau kau masih tidak tahu terima kasih begini, aku juga tidak akan segan padamu. Sekarang jemput aku. Pulang sekarang juga. Proyek Avengers. Bodoh semua, bangsa. Aku memang bodoh. Kenapa banyak orang mendukungnya? Berdasarkan apa? Akulah ahli waris keluarga Ye yang sebenarnya. Tidak ada yang boleh merebut posisi kepala keluarga dariku. Ye Fan, lebih baik kau sembunyi di balik wanita seumur hidupmu. Kalau sampai kau kujangkau, aku pasti akan menghancurkan tulang-tulangmu satu persatu, memakan dagingmu, meminum darahmu. Setelah kau mati, akulah kepala keluarga Ye yang sah dan terhormat. Kata terhormat itu tidak pantas keluar dari mulutmu. Ya, kau pantas. Yevan, bagaimana kau bisa masuk? Ini kan rumahku. Menurutmu bagaimana aku masuk? Kau bukan orang bodoh. Terima kasih atas perhatianmu, adik. Kakak baik-baik saja. Berkelahi, berani-beraninya menyusup ke kediaman keluarga Ye. Kalian siapa? Buta matamu? Kau lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda keluarga Ye Fan. Tuan muda?
Tuan muda keluarga Ye bukan Ye Yuting? Tampaknya selama aku tidak ada, banyak orang yang tidak mengenalku. Kakak, jangan kira sekarang kau kembali ke keluarga Ye lalu bisa berbuat semaumu. Keluarga Ye itu, akulah yang berkuasa. Benar kan? Karena kau masih mau memanggilku kakak, maka sebagai kakak, aku akan mengajarkanmu aturan keluarga Ye dengan baik. Ye Fan, lepaskan aku. Berani-beraninya menyentuh tuan muda. Kamu cari mati. Tuan kedua mendidik adiknya sendiri. Kamu sebagai pelayan sebaiknya jangan ikut campur. Ye Fan, kamu masih berani memukulku, kamu? Memukulmu kenapa? Bukankah kamu Ye Yueting mengaku sebagai penerus keluarga Ye? Penerusnya? Kenapa? Bahkan aku yang sudah diusir dari rumah dan dianggap bodoh berani memukulmu, kamu tidak berani membalas? Balaslah. Jangan berlutut. Belum selesai. Kurang ajar, Ye Fan, kamu berhenti. Minggir, nak, cepat bangun. Ye Fan, kamu baru saja kembali ke keluarga. Ye langsung menunjukkan sikap seperti ini hanya tahu mengganggu adikmu. Apakah kamu masih punya rasa? Ye Fan, kamu baru kembali ke keluarga. Ye sudah dengan wajah seperti ini, langsung tahu caranya menganiaya adikmu. Kamu masih punya rasa malu? Malu? Wang Guifang, apa hakmu bicara tentang rasa malu dengan saya? Setelah ayah saya meninggal, ibu dan kamu tidak hanya menyiksa para pelayan, sebagian besar pendapatan keluarga Ye masuk ke kantongmu. Benar kan? Kamu, Wang Guifang, kamu yang paling tidak tahu malu, wanita paling jahat. Ye Fan, diam. Bagaimanapun, saya adalah ibu rumah tangga keluarga Ye, orang yang lebih tua darimu. Bagaimana caramu bicara dengan saya? Ibu rumah tangga keluarga Ye, kamu pikir dengan menyebut gelar ibu rumah tangga keluarga Ye, kamu bisa berkuasa di atas kepala saya dan bertindak sesuka hati? Hah? Tentu, Ye Fan, saya beritahu kamu, kebaikan dimulai dari menghormati orang tua. Kamu berani tidak menghormati saya, itu berarti tidak loyal dan tidak berbakti. Kamu benar-benar wanita kasar? Maksudnya sok tua ya? Kalau begitu, pernah dengar ungkapan ini? Pak? Apa itu? Hah? Saya beritahu kamu apa itu tua tapi tidak tahu diri, tua tapi tidak mati itu pencuri. Dirimu sendiri tidak tahu malu. Berharap saya memberi? Berani melawan ibu rumah tangga keluarga Ye. Ye Fan, hari ini bahkan dewa datang tidak bisa menyelamatkanmu. Pelayan, bawa anak durhaka ini keluar dan pukuli sampai mati. Anak durhaka, seret dia keluar dan gebuk sampai mati. Lambang keluarga Ye ada di sini. Siapa yang berani lancang? Aku heran kenapa lambang keluarga hilang. Ternyata dicuri oleh perempuan hina ini, atas perintah si bodoh ini. Aduh. Memukulku lagi? Kamu masih diam saja? Akulah kepala keluarga Ye, potong perempuan hina dan si bodoh ini jadi kecil-kecil, lalu beri makan ikan. Mantan kepala keluarga pernah berkata, melihat lambang keluarga seperti melihat kepala keluarga sendiri, seperti melihat kepala keluarga sendiri. Siapa yang berani melawan, berarti bermusuhan dengan keluarga Ye. Mantan kepala keluarga itu apa sih? Si mati muda. Sudah mati 3 tahun, keluarga Ye sekarang. Akulah yang berkuasa. Bahkan ayahku tidak kamu hargai. Maka aku juga tidak perlu berbaik hati padamu. Ye Fan, jangan kira kamu bisa bersuara keras hanya dengan membawa pulang lambang keluarga usang. Hah? Sebelum kamu bicara sembarangan, pertimbangkan dulu statusmu. Pertimbangkan dulu statusmu. Kamu cuma sampah yang hidup dari wanita. Masih mau meniru orang bicara keras. Benar, cuma si bodoh saja. Penjaga, tangkap dia. Lunu Chai, jangan biarkan dia ditangkap. Tidak dengar? Aku adalah kepala keluarga Ye. Ibuku adalah nyonya keluarga Ye. Kamu bahkan tidak mendengarkan kami berdua. Kamu dengar siapa? Aku hanya mengakui lambang keluarga. Siapa yang punya lambang keluarga, dialah kepala keluarga Ye. Sepertinya kalian masih belum menyadari situasi. Maka aku akan membuat kalian melihat dengan... Aku sengaja biarkan kamu lihat jelas di samping. Sudah kubilang, apa yang hilang dariku, akan kukembalikan semua. Sedangkan kalian, akan kubabat habis sampai ke akarnya. Lalu kuinjak-injak. Ye Fan, jangan nekat. Kalau kau bunuh aku, kau jadi pembunuh, kau harus masuk penjara. Ye Fan, lepaskan. Cepat lepaskan. Dengar ya, sebelum datang ke sini, aku sudah telepon polisi. Kalau kau berani sentuh kami, bersiaplah mendekam di penjara seumur hidup. Kamu gila? Kamu telepon polisi? Tentu saja.
Ini namanya siaga sebelum terjadi. Yevan, bersiaplah makan nasi penjara seumur hidup. Kamu, semuanya berhenti. Tuan penegak hukum, Yevan ini, dia sengaja melukai orang, dia mau membunuh kami berdua. Cepat suruh orang tangkap dia. Bersiaplah masuk penjara. Wahahaha. Kamu, tangkap aku buat apa? Kamu salah tangkap orang. Tangkap dia. Tangkap dia. Ibu Wang Guifang, Anda dan putra Anda, Bapak Ye Yueting, telah melakukan 45 kasus pembunuhan dalam 3 tahun. Mari ikut kami. Tidak mungkin. Kami melakukannya dengan sangat rapi. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Wang Guifang, perbuatanmu dan anakmu, pikir tidak ada yang tahu, manusia berbuat? Tuhan melihat, aku. Benar-benar bodoh. Pertama kali lihat orang telepon polisi untuk menangkap dirinya sendiri. Haha. Ibu Suyanran telah menyerahkan semua bukti kepada kami. Bukti-buktinya sudah jelas. Bawa pergi. Aduh. Kamu tunggu. Tunggu. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Yevan, aku kasih tahu. Meskipun aku mati, nggak bakal bikin kamu tenang. Maksud kamu apa? Kamu kan sangat peduli sama si bajingan Paman Liu itu? Aku sudah lama mengirim orang. Sekarang, perkiraan sudah dalam perjalanan. Kamu cari mati. Aku kasih tahu, aku membawa banyak nyawa orang, aku nggak bisa hidup lagi, tapi meskipun aku mati. Harus bikin kamu hidup dalam kesengsaraan. Kamu, Bawa dia pergi. Langsung eksekusi. Hahaha. Tuan Ye, Anda tenang saja. Aku pasti akan mengerahkan seluruh tenaga mencari keberadaan Nona Liu. Ding, misi selesai. Selamat, tuan rumah menjadi ketua Dewan Direksi Longteng Group. Tuan Muda Ye, Anda jangan buru-buru, saya akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Ye untuk mencari Nyonya Zhao. Yang Mulia tidak senang. Terus gimana dong? Dia bilang pakai pengaturan Longteng Group, pasti mati. Nyonya Du mustahil ditemukan dalam waktu singkat. Nyonya Muda, Anda adalah level tertinggi di Longteng Group, mana mungkin mereka mau meminjamkan kepada kita? Halo? Saya ketua Dewan Direksi Longteng Group. Yevan. Jangan bilang obat dari Ye Xiao lumayan manjur ya. Hahaha. Tentu saja. Dulu Ye Xiao bisa tidur dengan banyak cewek berkat obat ini, dia sudah minum obat ini, pasti seharian nggak bakal bangun. Cantik sekali ya. Kita berdua harus nikmati dengan puas. Hehehehe. Kamu gila? Ini kan cewek yang diinginkan Tuan Muda Ye, dia aja belum sentuh, mana berani kita? Iya juga. Ngomong-ngomong, kok Tuan Muda Ye belum datang juga? Aku udah nggak sabar nih. Gimana kalau kita raba dulu buat puasin? Hahaha. Hentikan. Singkirkan tangan kotormu. Yevan. Kami lagi bingung caranya nyingkirin kamu. Kamu malah datang sendiri. Aku berdiri di sini hari ini. Bisa apa kamu? Bisa apa? Tentu mematahkan keempat anggota badanmu, lalu menyerahkanmu ke Ye Xiao. Si bodoh ini kayaknya belum tahu, sekarang satu lengannya dihargai 5 juta. Ku beritahu kalian, orang yang bisa membayar hadiah untuk kalian sudah mati. Apa katamu? Nggak mungkin. Dia kan penerus keluarga Ye, mana mungkin ada apa-apa? Hahaha. Berita penting, Ibu Suri keluarga Ye, Wang Guifang, dan putra kedua Ye, Ye Yueting, karena terlibat banyak kasus pembunuhan dihukum mati, dieksekusi segera. Saat ini masih ada 2 tersangka yang sedang dikejar. Dia mati, adikku jadi buronan. Aku sarankan kalian menyerah saja. Jangan sampai aku yang turun tangan. Yevan, semua ini gara-gara kamu. Kalau kami nggak bisa hidup, kami akan bawa kamu mati bersama. Bawa pergi. Tuan Muda, bagaimana menghadapi mereka? Bubarkan abunya. Siap, Tuan Muda. Paman. Kepala keluarga. Sekarang kamu sudah mewarisi posisi kepala keluarga, dan baru saja menjabat sebagai ketua direksi grup Longteng. Di Dacia, hampir semua orang penting sedang menunggu di luar untuk menemui kamu. Biarkan saja mereka menunggu. Sebelum istriku sadar, aku tidak akan menemui siapapun. Baik, saya segera menyuruh mereka pergi.
Paman, kamu sudah bangun? Hah? Hahaha. Kamu siapa? Aku Yevan, Paman. Yevan? Siapa itu Yevan? Hah? Paman, jangan nakut-nakuti aku. Aku Yevan. Aku suamimu. Hah? Suami? Aduh. Suami bisa dimakan? Hahaha. Hah? Sudah. Istriku benar-benar jadi bodoh. King, tolong hubungkan aku. Aku mau jalan-jalan. Berani kamu? Aduh, sayang, lepaskan. Masih mau ganti? Aku nggak ganti. Yevan, kamu ini. Bohong padaku saja sudah. Ternyata kamu juga menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah ketua direksi grup Longteng, dan kepala keluarga Ye. Bukannya kamu bilang cuma seorang bodyguard? Aku lapar. Sudah terlambat. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, aku salah.